Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, masih di wilayah RW01 Kelurahan Pademangan Barat, edisi part 2 setelah pemilihan atau pencabutan nomor dan menyampaikan visi misi, dan dilanjutkan dengan warga bertanya. Yuk kita ikuti warga bertanya kepada calon ketua RW01 Kelurahan Pademangan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bawang ada salah satu pemimpin yang benar-benar kita harapkan di RW 01 yang aman. Oke, di sini dari saya, nama saya Dias dari Ketua RT 10. Saya ingin menanyakan kepada Pak Calon. Yang di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, parkiran. Parkiran ini cukup krusial karena selama ini saya perhatikan teman-teman di wilayah itu mungkin kalau diperhatikan teman-teman parkir ya, itu gimana caranya mereka biar mereka juga bisa parkir atau punya jalan keluarnya. Itu yang pertama, parkiran di BCA dan sebenarnya. Terus yang kedua, ini saya cukup miris panitia kalau bapaknya ini mirisnya kenapa? Teman-teman ini anak muda ini punya potensi, cuma tidak ada kesempatan mereka. Saya tahu karena saya mengalami. Saya pernah bawa teman-teman bahkan yang TO target operasi polisi itu saya bawa mereka, dan saya lihat mereka cukup bagus dan punya potensi. Pak, saya ingin bekerja. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, Artinya terakhir, lapangan pekerjaan ya. lapangan pekerjaan. Yang ketiga, untuk Pak Bawang, ini saya lihat tidak ada chemistry antara Karang Taruna, RW dan masjid. Ini kalau diperhatikan bahwa saya lihat ini mereka ini cukup baik ya, mulai dari Karang Taruna, masjid Al-Hidayah, At-Tahiyah. Ini juga harus ada sinerginya antara RW, Karang Taruna, remaja masjid. Tolong dihidupkan kembali Pak mereka ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ada orang luar dari duit di wilayah saya. Dan itu nantinya buat anak-anak kita. Tentunya nanti permainannya akan kita bahas di mana RW dan RT masalah masukan kan gitu. Karena itu lumayan kalau kita tahu. Kalau menurut saya udah sikat lah dari masalah itu. Dan kalau masalah Karang Taruna, pengurus masjid dan apa tadi? RW ya, TRT.
ya itu memang harus kita dulu permasalahannya kita cari. Pada intinya permasalahannya memang kalau saya lihat di sini ada kurang komunikasi aja sih Pak. Kurang komunikasi. Kadang-kadang setiap acara pengaturan dari panitia itu ya wajar lah kalau memang ada sedikit permasalahan, karena memang contohnya kayak kurban ya yang besok pengadilan kemarin itu saya lihat konsepnya itu dia masih apa ya, kurang dekat gitu, dalam arti dia punya anggota banyak yang untuk mencetak apa gitu kan. Tapi saya lihat di sini dia nanya, itu ada dananya nggak? Saya bilang untuk yang bagian kerja nggak ada. Kok kenapa nggak ada? Di mana-mana minimnya itu pekerjaan musik mungkin ada dana, walaupun sedikit, karena kita juga menghargai semua pun taruna atau apa. Poinnya di situ aja sih, karena saya lihat juga pengerjaan lama, kadang-kadang ada yang tengah hari habis makan pulang, ada yang cuma nyeset capek, minum kopinya jam 2 menit, ya kan gitu. Makanya itu tegaskan, misalnya gue minum kopi 1 jam sekali terbiarkan, makan nggak boleh dibawa, pun sampai jam 2 selesai, ada loh sesuatu mereka. Ya gitu aja. Lapangan pekerjaan Pak? Iya. Kalau lapangan pekerjaan kayak begini, di sini saya punya program, ya. Saya punya program khusus untuk SD dan SMP, ya. Karena anak saya itu bisa bahasa Inggris di Padang Timur. Nah, saya lihat tetangga kita ternyata guru bahasa Inggris, dia ada di sana. Makanya saya bilang, kenapa nggak kita? Kita kirakan anak SD dan SMP, misalnya satu RT bawa 2 orang atau 5 orang untuk khusus belajar di RW, ya kan? Tapi nanti ya kita akan lihat. Makanya saya tanya tadi, maaf nih, ini panitia, berapa bayar per bulan? Di sini saya kita punya dulu ya, yes. Kan ini, kalau saya tahu bayar per bulan, saya Apa yang saya pikirkan sama, ya. Kalau calon RT RW 1 Mas Aris keren juga kan, nggak boleh ada dana yang diambil di wilayah satu. Nggak boleh ada. Berapa waktu yang lalu ada menyampaikan kepada saya, Kaiful mohon maaf, di RW 1 berantakan uang nih. Itu berarti orang itu lebih muda dari saya. Berantakan uang RW 1, banyak yang berada di RW 1. Artinya itu nanti kita akan upayakan bisa masuk ke kas RW 1. Yang kedua, yang berkenaan dengan ini termasuk parkiran yang sudah ya, termasuk parkiran. Kedua tentang pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Di kita banyak tuh kantor-kantornya. Satu gedung aja masuknya itu banyak. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan bersurat kepada seluruh pemilik ruko, kantor, bahkan handiyai bahwasanya saya ditakdirkan menjadi ketua di RT saya. Tolong jika seandainya perusahaan Bapak butuh karyawan, pastinya secara profesional. Butuhnya apa? Pendidikannya apa? Jenis kelaminnya apa? Kita siapkan. Dan mohon wahai warga semua, ya, kita akan bersama-sama bekerja untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengentaskan lapangan pekerjaan. Saya miris melihat anak-anak saya. Mohon maaf, saya membahasakan ada anak ideologis, ada anak biologis, dan ada anak lingkungan
Ini yang disebut margin, ini anak lingkungan, bukan anak biologi saya. Tapi anak lingkungan yang kita pikirkan bagaimana mereka bisa bekerja. Mohon maaf, bergadang setiap malam. Kita nggak sayang dengan mereka. Kita pikirkan itu sama-sama, insya Allah. Kemudian yang ketiga, chemistry antara pengurus masjid, remaja, dan Karang Taruna. Saya sudah punya satu nama yang ini bisa mengakomodir antara Karang Taruna, pengurus masjid, dan remaja lingkungan. Insya Allah itu akan berjalan. Saya yakin itu akan berjalan. Seiring dengan tagline saya, terpilih untuk melayani, berhikmat untuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkir begini, artinya selama ini parkir itu memang berantakan. Ya, dan kebenaran itu artinya supaya anak-anak kita bisa bekerja untuk mengerjakan kan orang luar. Gitu. Dan ini adalah penambahan daripada kas RW. Kas RW gunanya berarti ini sekaligus saya jawab sebagai pemuda. Yang pemuda itu bisa kita, jadi kita perlu menjumpai dulu stakeholder. Kita harus menyiapkan dulu anak-anak kita yang tahu. Kita berikan pelatihan dulu dengan uang-uang dari wilayah. Kita berikan kita masukkan mereka dalam pendidikan skillnya yang bagus, baru kita masukin, kita tanya. Kita punya keterampilan ini. Tolong kalau ada yang membutuhkan, warga kan harus diterima. Karena perusahaan kembali harus menerima mengutamakan produknya di keluarganya. Seperti kemarin nanti Suzuki itu sama sekali itu dan nggak ada orang kita. Karena apa? Yang sudah berkopi banyak ada. Maksudnya seperti itu. Ada yang lulusan SMK kita masukin komite untuk diberikan pelatihan. Dia mendapat sertifikat itu akan berharga untuk dibawa macam Suzuki. Seperti itu. Dia kalau ada penjelasan kita tawarkan gimana? Gitu. Ya. Maka dari itu semua Karang Taruna yang pemuda harus kita rutin berdialog apa yang dibutuhkan. Ya. Ini jangan 5 tahun masa mereka lihat begitu saja. Dan ini 5 tahun kita bisa mengambil satu potensi wilayah, aset wilayah untuk dimanfaatkan untuk wilayah, bukan untuk kampung lagi. Seperti itu. Ya, itu yang penting diutamakan dulu. Makanya kita cari pemuda-pemuda yang tangguh untuk membuat program untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi kalau untuk remaja-remaja muslim bukan para kiai lebih para saya pun lebih paham kalau untuk mengenai kegiatan di masjid gitu ya. Karena memang selama ini penceramahnya dari luar, tapi juga masjidnya juga kosongan mungkin gitu. Nggak nampak apa namanya. Oleh karena itu mungkin pendekatan mereka bisa ada manusia di situ supaya bisa mereka rajin ya untuk di masjid. Tapi jangan juga kita itu, tapi kita dengan pendidikan yang untuk mereka. Pendidikan yang penting, pendidikan. Karena pendidikan kalau itu memberikan meningkatkan ekonomi. Kalau ekonomi meningkat berarti pendidikan harus ditingkatkan. Seperti itu. Pertama, karena bantuan ini sangat penting untuk memberdayakan warga. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya itu kepada Pak Taslim. Kecil ya Pak. Ya. Tadi juga mereka mengatakan parkiran tempat itu memiliki sejarah tersendiri. Dan itu mengatakan tidak bermaksud menggunakan jasa Pak Pris. Tentunya, insya Allah kalau saya nanti jadi ketua RW, saya akan mencoba ya, langsungnya mencoba untuk mencari win-win solution demi penambahan untuk keuangan kas RW. Yang mana keuangan kas RW itu bisa digunakan untuk wilayah wilayah.
Yang kedua, parkiran itu kan tidak cuma di desa, juga di seputaran wilayah RW 1 yang berbatasan dengan jalan raya dan seterusnya. Dan itu nanti coba kita pelajari itu bagaimana sistemnya yang harus dibenahi. Dan tentunya kita tidak akan membuka sesuatu yang sudah berjalan lama. Kita tidak akan membuka. Bagaimana juga tukang parkir itu ada orang yang memiliki keluarga. Di sana mereka punya keluarga. Di sana mereka harus menghidupi segalanya, walaupun mereka bukan warga dari sesuatu. Isu kemanusiaan kita tidak perhatikan. Karena itu, tadi saya akan mencoba mencari solusi. Bagaimana yang terbaik untuk mencari masalah parkiran. Mengenai pertanyaan kedua, generasi muda kita masih tidak sedikit yang belum punya pekerjaan. Memang ini menjadikan suatu perjalanan yang sudah berlangsung beberapa tahun. Tentunya kita harus bisa bersama-sama untuk bisa memberikan pekerjaan kepada mereka dengan cara apa sih? DKI sendiri akhirnya memutuskan PPS itu hanya ambil hanya urusan SD bisa mendapatkan ini. Ya, jadi tidak tahu perkembangan untuk di RW 1 adakah pemuda kita, mohon maaf, yang berpendidikan hanya jalan SD yang sudah melamar di PPSU. Apakah sudah program yang sudah begitu besar, apakah sudah tidak lanjuti oleh pengurus atau karang taruna yang ada di wilayah kita? Saya masih klaim masalah dalam itu. Tentunya kita semua harus bertanggung jawab terhadap generasi muda dan harus kita angkat derajatnya. Ya, kita harus perhatikan. Kita bersama-sama, tidak mungkin kita bekerja secara sendiri dan perlu bantuan dari seluruh pihak. Baik pengurus RW, pengurus RT, keluarga, masyarakat, dan kiranya bisa memberikan masukan untuk mencari solusi terbaik. Ya. Dan mengenai yang ketiga yang dikatakan koordinasi dengan pihak masjid, tentunya kita akan mencari permasalahannya. Benar-benarnya gimana sih? Maka informasinya dari yang saya terima menjadi sesuatu yang agak renggang ya. Mudah-mudahan depannya ini bisa kita rekatkan kembali. Demikian kita informasi. Baik, Hello Mohan and Dordiri. Ambo Figachabwa. Ambo Channel. Patamanganaphia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Lupa di like, di komen, di subscribe. Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya Ajo.